وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kaum muslimin jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali pada malam hari ini kita melanjutkan kajian kitab Thalathatul Usul karya Al-Imam Al-Mujaddid Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu. Kita sudah membahas pendahuluan beliau yang kedua, yang mana beliau tekankan kita wajib mempelajari dan mengetahui serta mengamalkan 3 perkara. Yang pertama, harus kita pahami bahwa Allah telah mengutus kepada kita seorang Rasul yang wajib kita taat. Kemudian yang kedua, kita dalam kehidupan ini wajib mentauhidkan Allah. Tidak boleh mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dengan sesuatu apapun. Apakah malaikat yang didekatkan atau nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, keharusan dari 2 tadi, yaitu siapa yang mentauhidkan Allah dan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak boleh dia mencintai musuh Allah. Yaitu cinta karena agama. Yaitu cinta karena agamanya. Bahkan beliau bawakan ayat, kalian tidak akan mendapatkan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, beriman kepada hari akhirat, mereka mencintai orang-orang yang memusuhi Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun mereka itu adalah bapak, anak, saudara, keluarga. Ini keharusannya, tapi kita harus pahami juga bukan berarti kita tidak mendakwakan mereka kepada kebaikan. Terus bukan berarti kita tidak bermuamalah, tidak melakukan transaksi jual beli dengan mereka. Kalau sebagai anak, bukan berarti kita harus durhaka kepadanya. Itu yang ditegaskan sebelumnya. Kemudian sekarang kita masuk di pendahuluan ketiga. Kita masuk di pendahuluan ketiga. Dan dengan pendahuluan ketiga ini nanti berarti sudah selesai. Kemudian kita akan masuk di inti pembahasan, yaitu fokus pada mengenal Allah, mengenal Islam, dan mengenal Nabi Muhammad SAW sampai akhir tulisan. Kata beliau rahimahullah ta'ala, i'lam arsyadakallah li ta'ati annal hanifiyata millatu Ibrahim an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahud-din wa bidzalika amarallahu jami'an nas wa khalaqahum laha wa makna ya'buduni wahidun wa a'adhamu ma amarallahu bihi tauhid wa huwa ifradullahi bil ibadah wa a'adhamu ma naha anhu syirk
wa huwa da'watu ghairihi ma'ahu. Wa dalilu qauluhu ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Ini yang beliau katakan di pendahuluan terakhir ini. Beliau mengingatkan kita akan agamanya Nabi Ibrahim, agamanya bapak dari para nabi dan rasul Allah. Kata beliau, i'lam, ketahuilah, arsyadakallahu li ta'ati. Semoga Allah memberikan kepada kamu hidayah untuk selalu taat kepadanya. Ini doa yang kedua, sebenarnya yang ketiga. Cuman doa pertama dan kedua itu beliau doakan rahimakallah, semoga Allah merahmati. Semoga Allah merahmati. Itu dua kali beliau doakan. Di sini ketiga beliau doakan supaya kita dapat hidayah. Semoga kita dapat hidayah. Karena berada di atas hidayah dan mendapatkan hidayah itu sangat penting bagi kita. Hidayah ini itu sangat penting bagi kita. Karena tanpa hidayah kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau tidak ada hidayah dari Allah. Saking pentingnya hal ini, Allah mewajibkan kita untuk membaca di setiap sholat kita surat yang ada di dalamnya permohonan hidayah. Surah apa itu? Surah Al-Fatihah. Yang kata Nabi SAW, la sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak baca Al-Fatihah. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak baca Al-Fatihah. Di dalamnya ada permintaan ihdina as-sirat al-mustaqim. Beri kami petunjuk, beri kami hidayah kepada jalan yang lurus. Ini kita minta setiap hari. Berapa kali kira-kira? Ya, jumlah rakaat sholat. Zuhur 4, asar 4, itu sudah 8 kali kita meminta. Maghrib 3, itu sudah berapa itu? 11. Isya 4, berarti sudah 15. Subuh 2, sudah berapa itu? 17. Berarti setiap hari, sehari semalam, kita itu meminta hidayah 17 kali. Itu belum lagi kalau di luar sholat. Karena Nabi SAW selalu menganjurkan untuk kita berdoa. Allahumma inni nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, saya meminta kepada kamu petunjuk, ketakwaan, rasa cukup, dan kekayaan. Jadi ini kita meminta lagi. Nabi dikatakan selalu membaca doa ini. Inna nas'alukal huda. Kami meminta kepadamu ya Allah petunjuk. Kenapa petunjuk ini penting? Karena tanpa petunjuk maka kita tidak bisa menjadi penghuni surga. Tidak bisa menjadi penghuni surga. Lihat ketika Nabi SAW bersedih tatkala pamannya Abu Thalib tidak diberi hidayah untuk mengucapkan la ilaha illallah. Beliau bersedih. Dan Allah menegurnya. Innaka la tahdi man ahbabta. Kamu tidak bisa memberi hidayah orang yang kamu cintai. Walakinna Allah yahdi man yasha. Tetapi Allah yang akan memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki. Jadi hidayah ini murni milik Allah. Kita tidak bisa memberi hidayah kepada anak kita, istri kita, orang tua kita. Tidak bisa. Ini hidayah hanya di tangan Allah.
Makanya kita meminta kepadanya. Ihdinas siratal mustaqim. 17 kali dalam sehari semalam. Ya Allah, tunjuki kami jalan yang lurus. Maka meminta hidayah itu penting. Makanya beliau di sini berdoa. Ketahuilah semoga Allah memberimu hidayah. Kemana? Lito'at. Untuk selalu taat kepadanya. Kepada Allah. Apa artinya taat? Taat itu artinya imtithal ma amarallah bih. Wajtinab ma nahallahu anhu. Taat itu artinya, kalau kita bilang, saya insya Allah akan selalu taat. Apa artinya itu taat? Yang kita ucapkan itu. Taat itu bahasa Arab. Cuman sudah diserap di bahasa kita, jadi sering kita dengar. Si fulan taat. Iya. Si fulan taat. Bahasa Arabnya taat. Artinya apa itu taat? Dia melakukan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Taat itu bukan orang sholat saja. Bukan zakat saja, puasa saja, berhaji saja, bukan. Tapi taat itu adalah orang melakukan ini ketaatan dan meninggalkan larangan. Dia meninggalkan larangan. Itu dibilang taat. Itu dikatakan taat. Ini definisi ketaatan. Ini definisi ketaatan. Yang disebutkan dan yang diinginkan oleh syariat kita. Dan siapa yang taat dan diberikan hidayah untuk selalu taat kepada Allah, maka pasti dia akan menjadi orang yang berbahagia dunia akhirat. Itu dipastikan. Karena seluruh ketaatan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di Quran, demikian pula yang Nabi SAW sebutkan di hadis, itu pasti kebahagiaan. Kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Sangat banyak. Sangat banyak. Misalnya yang telah lewat bersama kita, saya pernah singgung terkait dengan ketaatan kepada Rasul. Di pembahasan siapa yang taat kepada Rasul maka dia akan masuk surga. Kan dibilang masuk surga. Berarti keberuntungan. Karena yang masuk surga, yang bebas dari neraka, itulah dibilang yang selamat. Itulah yang dikatakan beruntung. Karena Allah berfirman, "Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz." Siapa yang diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, itulah yang beruntung. Itulah yang bahagia. Itu salah satu contoh. Salah satu contoh. Dan kalau kita tidak taat, kesengsaraan. Bagi kita, sengsara dunia, sengsara akhirat. Saya juga sudah pernah bacakan ayat. Waktu di pembahasan, ya, harusnya wajibnya kita taat kepada Rasul. Harusnya dan wajibnya kita taat kepada Rasul. Saya bacakan ayat bahwa orang yang durhaka kepada Rasul pasti hina. Ya, orang durhaka kepada Rasul pasti direndahkan. Apalagi durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala itu sudah lewat ayat-ayat yang kita sudah baca. Kita sudah baca. Makanya penting kita untuk mendapat hidayah, untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu beliau berkata, "Annal hanifiyata millatu Ibrahim." Bahwasannya agama yang lurus itu adalah agamanya Nabi Ibrahim. Kenapa beliau sebutkan agamanya Nabi Ibrahim?
Pertama, semua mengaku pengikutnya Ibrahim. Iya, semua mengaku pengikutnya Ibrahim. Orang-orang Nasrani mengatakan Ibrahim itu Nasrani. Orang Yahudi mengatakan Ibrahim itu Yahudi. Iya, tapi itu pengakuan. Itu pengakuan. Karena pengakuan itu tidak dianggap kalau hanya sekedar pengakuan. Makanya dibantah oleh Allah di Quran. Karena amalan mereka tidak menunjukkan agamanya Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim, dia hancurkan patung. Dia menghancurkan patung. Tidak ada cara menyembah kubur. Berdoa kepada orang soleh. Tidak ada. Tapi mereka, orang Nasoro, orang Yahudi, kalau meninggal orang solehnya, maka dia kubur di masjid, di tempat ibadahnya. Dan dia sembah selain Allah. Ibrahim tidak begitu. Makanya Allah katakan, makana Ibrahimu Yahudi wala Nasraniya. Ibrahim itu bukan Yahudi. Ibrahim itu bukan pula Nasoro. Walakin kana hanifan muslimah. Wa makana minal musyrikin. Ini penegasan. Iya. Akan tetapi Ibrahim itu adalah hanifah, seorang yang agamanya lurus. Muslimah, menyerahkan diri hanya kepada Allah. Wa makana minal musyrikin, bukan juga orang musyrik yang menyembah berhala. Bukan. Karena orang musyrikin Makkah juga mengaku dia pengikutnya Nabi Ibrahim. Karena mereka juga berhaji. Mereka juga berhaji. Makanya Allah bantah tiga itu yang mengaku. Ibrahim bukan Yahudi, bukan Nasoro, bukan musyrik. Tapi dia itulah seorang yang punya agama yang lurus. Hanya menyembah kepada Allah dan berpaling dari yang namanya syirik. Dihancurkan semua patung. Dihancurkan semua patung. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan, "Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah hanifa walam yakun minal musyrikin." Sungguh Ibrahim itu adalah tauladan yang tunduk patuh kepada Allah, hanifa, lurus agamanya. Walam yakun minal musyrikin, bukan termasuk orang musyrik. Bukan termasuk orang-orang musyrik. Ini alasan pertama. Kenapa ini harus kita bahas agama Ibrahim itu apa? Karena ada di sana yang mengaku pengikutnya Ibrahim. Yang kedua, kenapa kita harus tahu agamanya Nabi Ibrahim? Karena kita ini sebagai umat Islam diperintahkan untuk mengikuti agamanya Nabi Ibrahim. Yang menghancurkan patung, tidak menyembah berhala. Tidak menyembah berhala. Ya, kita ini hanya menyembah kepada Allah seperti agamanya Nabi Ibrahim. Allah berfirman, "Tsumma auhayna ilaik anittabi' millata Ibrahim hanifa." Kemudian kami wahyukan kepada kamu wahai Muhammad untuk mengikuti millahnya, agamanya Ibrahim yang lurus. Wa makana minal musyrikin, dan dia bukanlah orang yang menduakan Allah. Itu dibilang, kita ini umat Islam diperintahkan untuk mengikuti agamanya Nabi Ibrahim yang mengajak hanya bertauhid dan meninggalkan semua sesembahan selain Allah. Selain Allah, ani'budullaha wajtanibut taghut. Adalah kalian hanya menyembah Allah saja dan meninggalkan yang namanya taghut. Jadi ini harus kita tahu tentang Nabi Ibrahim. Anta'budallaha wahdah. Kata beliau, kamu menyembah hanya kepada Allah saja. Kalau kamu mau menjadi pengikutnya Nabi Muhammad, yang Nabi Muhammad ini diperintahkan untuk mengikuti Nabi Ibrahim, ya, yaitu kamu beribadah kepada Allah saja, mukhlishan,
mengikhlaskan lahu hanya untuk Allah ad-din, agama. Semua ketaatan yang diperintahkan dalam agama kita harus ikhlas kepada Allah. Dan ayat hadis sangat banyak perintah dan ajakan supaya kita berikhlas dalam seluruh ibadah kita dan seluruh agama kita. Allah berfirman di ayat yang sering kita dengar di surah Al-Bayyinah, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidaklah kami diperintah kecuali untuk mengikhlaskan untuk Allah seluruh agama ini. Ini perintah. Hanya menyembah Allah saja dan tidak menjadikan tandingan untuk Allah. Allah berfirman di perintah pertama di Quran, "Ya ayyuhan nas, u'budu rabbakum." Wahai sekalian manusia, sembah Rabb kalian. Alladzi khalaqakum, yang menciptakan kalian, walladzina min qablikum, dan yang sebelum kalian, orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, agar supaya kalian bertakwa. Kemudian ditutup ayat berikutnya, Allah katakan, "Fala taj'alu lillahi andada." Jangan kalian menjadikan untuk Allah itu tandingan. Jadi kita diperintahkan hanya beribadah kepada Allah dan untuk Allah, tidak boleh kepada selain Allah dan untuk selain Allah. Nanti akan disebutkan bentuk-bentuk ibadah di dalam. Dan kalau katakan wa bidzalika amarallahu jami'an nas. Dengan inilah Allah memerintahkan seluruh manusia. Kita ini semuanya diperintahkan untuk beribadah kepada Allah. Semua. Tidak ada seorang pun dari kita yang boleh keluar dari perintah ini. Wa khalaqaha, dan dengan inilah Allah Subhanahu wa taala menciptakan. Jadi kita ini dicipta untuk beribadah kepada Allah. Terkenal ayat kita sering baca, Allah berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah saya ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi kita ini diperintahkan untuk beribadah kepada Allah, dan kita ini dicipta memang untuk itu. Kita bukan dicipta hanya untuk makan, minum, kawin, bukan. Itu hewan itu. Tidak ada beban syariat. Itu hewan. Yang tidak ada perintah untuk sholat, zakat, puasa, haji. Itu hewan. Hewan ini yang diciptakan untuk kita pakai. Untuk kita gunakan. Allah tundukkan untuk kita itu. Allah mudahkan untuk kita ayam, kambing, sapi, kerbau, unta. Itu Allah tundukkan untuk kita. Dia jinak, bisa kita potong. Itu untuk kita. Pakai supaya kita beribadah kepada Allah. Allah katakan, "Wasakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an minhu." Allah mudah. Allah tundukkan untuk kalian apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi ini seluruhnya dari Allah. Itu kemudahan. Itu kemudahan dari Allah. Untuk apa? Supaya kita beribadah kepada Allah. Supaya kita beribadah kepada Allah. Sampai kita anak muda. Ada orang tua itu mau duduk. Masya Allah. Kalau anak muda itu masih kuat pinggangnya, alhamdulillah. Iya. Jadi ini yang harus kita pahami. Dengan sebab inilah kita dicipta. Dengan sebab inilah kita dicipta untuk beribadah kepada Allah. Jangan sampai kita keluar dari sebab ini. Apa itu ibadah? Maknanya,
Pertama, beliau katakan wa ma'na ya'budun yuwahhidun. Makna beribadah itu maksudnya adalah mengesahkan Allah. Banyak orang bilang, saya ini beribadah kepada Allah, tapi tidak mengesahkan. Itu masalah. Dia menyembelih untuk Allah, tapi juga untuk selain Allah. Berarti dia belum beribadah kepada Allah. Karena saya sudah bacakan ayat sebelumnya. Ya, bahwa ibadah tanpa ikhlas itu tidak mungkin terwujud. Iya, makanya boleh dikatakan di sini, apa itu makna ibadah? Makna ibadah adalah kita mengesahkan Allah dalam penghambaan kita. Itu maknanya. Bukan hanya sekadar ibadah, tapi beribadah hanya untuk Allah. Kita katakan seperti Al-Fatihah. Kita diingatkan selalu sebenarnya. Cuman kita kadang baca Al-Fatihah sudah jadi kebiasaan. Kadang kita baca tanpa kita tahu sudah di mana kita. Kita baca Al-Fatihah begitu. Padahal di dalamnya ada ayat, Iyyaka na'budu. Hanya kepadamu kami beribadah. Hanya. Artinya kata para ulama tafsir, tidak kepada selainmu. Hanya kepadamu kami beribadah. Wa iyyaka nasta'in. Dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Kata Nabi, idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu meminta pertolongan, mintalah kepada Allah. Ini banyak orang lupakan. Padahal dia baca Al-Fatihah. Sehingga dia mau lulus PNS. Gimana dulu? Bukan bangun di malam hari saat orang tidur, minta kepada Allah. Padahal Allah bilang ini kalau sepertiga malam terakhir. Man yad'uni astajib lah. Siapa yang berdoa kepadaku, saya pasti akan kabulkan. Juga di Quran kata, kapan saja. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian berkata berdoa kepadaku, saya akan mengabulkan. Ini kan di Quran. Tapi ada orang tidak begitu. Iya, dia beribadah kepada Allah. Sholat kita lihat begitu. Saya mau lulus PNS, gimana dulu? Kuburan dulu, Syekh. Bukan pergi ziarah kubur, tapi pergi meminta. Elus-elus, cari barakah. Itu masalah. Itu adalah hal yang bermasalah. Iya. Dihias-hiasi oleh syaitan. Pernah dulu. Ada yang datang ke sini lulus. Padahal dia lulus karena takdir Allah, bukan karena kekuburan. Tapi begitulah syaitan memanfaatkan kesempatan. Satu yang berhasil dia ceritakan semua yang mau datang. Itu tugasnya syaitan. Iya, tugas syaitan yang seperti itu. Yang seperti itu kita tidak boleh lakukan. Berarti kita tidak beribadah kepada Allah. Karena mana ibadah itu adalah yuwahhidun, mengesahkan Allah. Kita meyakini hanya Allah ini tempat saya berkeluh kesah, tempat saya memohon, tempat saya meminta. Ya, ini makna ibadah. Ini harus kita pahami. Kenapa harus kita pahami ibadah seperti ini? Karena supaya kita tahu kita ini dicipta untuk beribadah. Kadang kita tahu bahwa saya ini dicipta untuk beribadah. Bukan sekedar makan dan minum. Tapi masalahnya dia tidak tahu ibadah itu yang bagaimana. Sehingga jatuhlah di dalam penghambaan kepada selain Allah. Kadang sebagian orang takut berbuat zina, takut mencuri, takut makan riba, takut. Tapi mudah baginya untuk berdoa kepada selain Allah. Meyakini kuburan dikeramatkan, pohon dikeramatkan, batu dikeramatkan. Iya, dia kalau sholat ya untuk Allah. Tapi kalau masalah keyakinan sembelihan, dia pergi sembelih di tempat keramat. Itu masalah. Berarti dia tidak beribadah kepada Allah. Makanya boleh tegaskan, wa a'adhamu ma amarallahu bihi tauhid. Yang paling besar, yang paling agung, apa yang Allah perintahkan kepada kita adalah bagaimana kita itu bertauhid. Apa itu tauhid? Jangan sampai juga kita bilang, saya ini bertauhid. Apa itu bertauhid? Kata beliau, huwa ifradullahi bil ibadah. Sama tadi. Bertauhid itu artinya
kita mengesahkan Allah dalam ibadah. Sama. Jadi ketika saya bilang saya beribadah, apa itu ibadah? Ibadah itu ya kita mentauhidkan Allah. Mengesahkan Allah dalam penghambaan. Terus tauhid itu apa? Ya kita mengesahkan Allah dalam beribadah. Nah, ini adalah makna ibadah yang Allah perintahkan. Sangat banyak ayat, di antaranya ada di firman Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam surah An-Nisa ayat 36, kata Allah, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah, jangan sekutukan Allah dengan sesuatu apa. Ini kan perintah Allah. Kita sudah baca tadi perintah pertama di Quran, surah Al-Baqarah. Itu perintah pertama di Quran. Ya ayyuhan nas ubudu rabbakum. Wahai sekalian manusia, kita semua masuk ini. Di sini sembah Rob kalian. Itu Al-Baqarah, An-Nisa. Wa'budullah. Sembah Allah. Wala tusyriku bihi syai'a. Jangan kamu duakan Allah dengan sesuatu apapun. Di surah Al-An'am Allah katakan kepada nabinya, kul, katakan kepada Muhammad, ta'alau, kemari kalian. Yaitu Allah memerintahkan nabinya untuk mengajak orang banyak mendengar. Atlu ma harrama rabbukum alaikum. Saya akan bacakan kepada kalian apa yang diharamkan oleh Rabb kalian kepada kalian. Sini saya bacakan apa yang haram, diharamkan dalam syariat. Pertama, alla tusyriku bihi syai'a. Kamu jangan menduakan Allah dengan sesuatu apapun. Itu yang diharamkan. Demikian pula di surah Al-Isra ayat 23 Allah katakan, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Rabbmu telah menetapkan bahwasannya kamu tidak boleh beribadah kecuali hanya kepadanya. Ini kan perintah yang paling besar. Ini lebih dulu daripada perintah sholat. Sholat itu kapan diperintah? Kan begitu pertanyaannya. Nabi berdakwah, mendakwakan ini tauhid 10 tahun. Baru keluar turun perintah sholat. Nabi di Isra Mi'raj kan. Di perjalanan malam kan. Orang banyak rayakan Isra Mi'raj. Tapi dia tidak tahu sejarahnya bagaimana ini sholat turun. Sebelum itu apa yang diperintahkan? Iya kan? 10 tahun lamanya. Hanya disuruh ajak orang kepada tauhid. Tinggalkan sembahan selain Allah. Baru turun perintah sholat. Sehingga Nabi sholat di Mekah itu hanya 3 tahun. Karena belum di Mekah hanya 13 tahun. Di Mekah. Sholat itu turun setelah tahun ini di tahun 10. Nabi sholat di Mekah 3 tahun saja. Kemudian hijrah. Jadi sholat lama baru turun. Ya. Kemudian di Madinah Nabi berdakwah 10 tahun. Sehingga kalau kita jumlah, Nabi sholat itu 13 tahun juga. Sampai wafat. Sampai wafat. Iya. Dan setelah adanya perintah sholat, Nabi tetap mengajak kepada tauhid. Bahkan sampai akhir hayatnya, belum ingatkan bahwa Allah melaknat orang Yahudi dan Nasara. Mereka kalau meninggal orang solehnya, dia kubur di tempat ibadahnya. Nanti dia sembah. Dan maka belum ingatkan, jangan jadikan kuburanku nanti sebagai berhala. Jangan jadikan kuburanku sebagai berhala. Yang disembah selain Allah. Karena itu adalah larangan terbesar dalam syariat. Makanya beliau katakan larangan terbesar yang Allah Subhanahu wa taala larang kita adalah syirik. Syirik itu larangan terbesar.
Sudah kita bacakan ayat tadi. Yang Allah Subhanahu wa taala katakan, wahai Muhammad, kemari saya bacakan kepada kalian apa yang diharamkan oleh Rabb kalian. Itu jangan kalian syirik. Dan bahkan Nabi SAW katakan, ketika beliau ditanya, ayu dzambi a'dzam, dosa apakah yang paling besar? Karena larangan terbesar ada syirik. Dosa apakah yang paling besar? Kata Nabi, antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Kamu menjadikan tandingan untuk Allah padahal Dia menciptamu. Ini dosa yang paling besar. Makanya Nabi katakan di hadis yang lain, ijtanibu as-sab'al mubiqat. Jauhi 7 perkara yang membinasakan. Kita tahu apa yang pertama ketika Nabi ditanya, mahunna ya Rasulullah. Apa itu? Yang harus kami jauhi tadi itu yang membinasakan. Kata Nabi, qala asyirku billah. Pertama itu syirik kepada Allah. Ini menghancurkan. Ini adalah perkara yang menghancurkan. Apa itu syirik? Yang dilarang ini. Wa huwa da'watu ghairihi ma'ah. Yaitu kita berdoa kepada selainnya bersama Allah. Kita berdoa juga kepada Allah, tapi kita juga berdoa kepada selain Allah. Itu dibilang syirik. Apalagi berdoa murni hanya kepada selain Allah. Itu dibilang syirik murni. Berdoa kepada Allah, juga berdoa kepada selain Allah, itu sudah syirik. Itu sudah disebut apa? Syirik. Tidak boleh kita lakukan. Kalau kita jatuh di dalamnya, itu sangat berbahaya. Kemudian kata beliau, wa dalil qaulu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, itu dalil bahwa yang paling besar dari yang Allah perintah adalah beribadah kepada Allah, dan yang paling besar yang Allah larang adalah menduakan Allah dengan sesuatu apapun. Kata beliau di surah An-Nisa tadi kita baca di awal 36 ayat 36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah. Jangan sekali-sekali kamu menduakan Allah dengan sesuatu apapun. Inilah ya yang belum ingatkan di poin ketiga ini. Di poin ketiga ini, yaitu belum ingin menegaskan perintah beribadah kepada Allah ini perintah besar. Ya, lebih besar daripada seluruh perintah yang lain. Dan larangan dari menduakan Allah itu adalah larangan terbesar. Lebih besar daripada larangan-larangan yang lain. Lebih besar daripada larangan-larangan yang lain. Ini selesai pendahuluan ketiga, dan insya Allah di pertemuan akan datang kita sudah mulai di pembahasan asal yang pertama, yaitu mengenal Allah. Kita cukupkan dulu. Bila ada pertanyaan, tafadhol, silakan. Bolehkah memberikan pinjaman uang untuk membayarkan cicilan hutang riba di bank, atau membayarkan cicilan hutangnya 1 bulan dikarenakan kerabat dekat? Boleh kalau kita kasih karena kerabat, bukan karena dia meminjam di bank. Walaupun kalau kerabat kita itu akan sadar kalau kita tidak kasih,
Oh berarti ini salah karena si fulan tidak mau bantu, padahal dia biasa bantu saya. Dia biasa bantu saya, tapi dalam hal ini dia tidak bantu. Akhirnya dia sadar. Berarti ini yang saya lakukan adalah salah. Boleh kita kasih pelajaran. Boleh kita tidak kasih supaya dia ambil pelajaran. Iya, diambil pelajaran dari hal tersebut. Apakah betul Ustaz keempat imam madhab fikih saja? Maksudnya apa? Keempat madhab imam fikih saja. Maksudnya apa itu? Oh, dalam tauhid tidak? Hmm. Untuk sek tauhid. Ya tauhidnya diambil di mana? Apa dia bilang? Tauhidnya? Hmm? Jadi para salaf ini mengambil dari Abdul Hasan yang datang belakang. Bisanya itu, Pak. Itu namanya khayalan. Nah, Abdul Hasan masanya kapan? Dia setelah Imam 4. Jadi dia ambil dari mana? Jadi Imam Syafi'i ambil dia. Kan begitu pertanyaannya. Jadi jangan membalik fakta. Orang belakangan itu Pak mengambil dari orang terdahulu. Tidak dibalik. Tidak dibalik orang terdahulu mengambil di orang belakangan. Tidak dibalik begitu Pak. Iya, itu menunjukkan ini ya tidak jujur dalam mengikut imam madhab 4. Iya, tidak jujur. Tidak mungkin ada Abdul Hasan kalau tidak ada itu imam 4 yang membawakan agama. Mereka yang menyebarkan agama di berbagai penjuru dunia. Memang begitu, walaupun bukan hanya mereka. Banyak ulama semasa mereka. Cuman mereka ini yang terkenal karena banyak murid. Kan terkenal itu kalau banyak murid yang mengambil. Banyak murid yang mengambil. Iya, tidak bisa begitu. Tidak bisa seperti itu. Iya, kita ya susah kalau mengatakan bahwa fikih saja. Nah, Imam Syafi'i mengajarkan akidah, Imam Malik mengajarkan akidah, Imam Abu Hanifah mengajarkan akidah, Imam Ahmad apalagi dia mengajarkan akidah, dia ada kitabnya Usul Sunnah. Diajarkan tauhid padanya. Diajarkan tauhid padanya. Iya. Itu menunjukkan ada sesuatu di situ. Iya, dia ta'assub dengan ta'wilnya madhab orang Asy'ariyah. Dia ta'assub dengan madhabnya orang Asy'ariyah. Ya ini ya yang seperti itu Pak orang yang seperti itu dijauhi. Ya, orang yang seperti itu dijauhi. Saya pengen memperlihatkan kepada kita bahwa ini ya Abdul Hasan yang dia ikuti itu sebenarnya tahun berapa lahir? Tahun berapa dia lahir? Dia itu ya Abdul Hasan Asy'ari ya dia kelahiran ya 873 Pak, di Irak, di Basra, Irak. Nah, Imam Syafi'i jauh sebelumnya masanya. Jauh sebelumnya masanya. Masa jadi Imam Syafi'i ikut dia. Kan enggak begitu, Pak. Enggak pas. Enggak tepat yang seperti itu. Enggak tepat seperti itu. Ditambah lagi ya, ini Abdul Hasan ini rahimahullahu taala. Dia akhirnya dia terpengaruh dengan madhabnya Imam Syafi'i. Imamnya juga Abu Hanifah. Iya kan? Dan madhab
yang lain, cuma di awal dia terpengaruh dengan ilmu filsafat sehingga mentakwil sifat, dan itu tidak diterima karena menyelisih Nabi. Jangan Abu Hasan, Pak Imam Syafi'i kalau menyelisih Nabi kita tidak terima. Imam Malik juga begitu, kita tidak terima kalau menyelisih Nabi. Kita tidak terima. Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, kalau menyelisih Nabi kita tidak kuatkan. Kita tidak kuatkan. Ya kan begitu, Pak. Apalagi Abdul Hasan sudah bertobat di akhirnya. Jadi kalau dia mengikut Abdul Hasan, Pak, yang kita bilang tadi itu, harusnya dia bertobat seperti Abdul Hasan bertobat. Kan Abdul Hasan bertobat atas pendapat. Karena dia tadinya itu mengaku pertengahan. Pertengahan antara orang-orang Mu'tazilah yang menolak semua sifat dengan mengikuti Nabi SAW yang menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah di Quran dan menetapkan apa yang ditetapkan oleh Nabi di Quran. Dia pertengahan. Dia tetapkan sebagian, dia tolak sebagian. Pertengahan. Dia bilang begitu. Tapi dia bertobat dari pendapatnya. Seharusnya Ustadz itu bertobat. Karena imam yang diakui itu bertobat dari pendapat yang salah. Siapa? Silakan, Pak. Iya, kalau tidak salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini yang saya mau garis mau kita diberikan apa-apa yang disebut selain daripada nama Allah. Nah, kalau kita sekarang ini sebagai berhubungan dengan persembelihan, begitu banyak ritual disembelih, tapi mereka juga katakan bahwa kita nama Allah. Saya mengucapkan Bismillah. Jadi kita tidak bisa salahkan saya karena walaupun saya sendiri di mana, di mana, sesungguhnya nama Allah dari di mana nama diri Allah dari. Nah, di mana pertanyaan saya? Karena kita ketahui apabila kita menyembelih sesuatu maka satu suatu saja kita memakai dari arwah dengan pasal 20 hari mengenai kita ditanya oleh Allah. Nah, bagaimana tema kita ini yang berdua baru sehingga ritual tersebut sudah dianggap biasa. Ini sudah menjadi tradisi dalam Islam. Dan kita ketahui bahwa sembelihan yang dibenarkan hanya 4, yaitu kurban, 2 kali, 3, kemudian 5, dan 5. Nah, bagaimana kalau kita sendiri di luar daripada itu? Jadi dia termasuk mati dari hebat, termasuk mereka. Baik. Jadi yang pertama, Pak. Jadi perhatikan memang yang Allah katakan itu. Iya. Yang Allah katakan kan wa ma uhilla li ghairillah. Ini takbir, Pak, jadi umum maknanya. Kalau apa yang disembeli, pasti dibilang wa ma dzubih. Apa yang disembeli. Kan di sini adalah wa ma uhilla. Kata para ulama tafsir uhilla itu, Pak, maksudnya yang disembeli memang untuk selain Allah. Walaupun pakai nama Allah. Itu masuk. Atau memang tidak pakai nama Allah. Itu lebih masuk lagi. Lebih masuk lagi. Itulah wama uhilla li ghairillah. Dan wama uhilla li ghairillah itu itulah dibilang kalau yang disembeli dengan nama Allah tapi untuk selain Allah itu haramnya di sini, Pak. Tapi kalau disembeli untuk selain Allah juga tidak disebut nama Allah, itu dibilang maita, Pak. Karena definisi maita itu adalah madubiha
apa yang disembelih tanpa menyebut nama Allah, tanpa bismillah, itu dibilang maitat. Bangkai itu adalah yang disembelih tapi tidak disebut nama Allah. Jadi dia di situ, Pak. Berarti di sini adalah bukan masalah yang disembelih dengan nama Allah. Karena kalau selain nama Allah masuk yang pertama. Berarti yang di sini adalah walaupun disebut nama Allah, tapi untuk selain Allah haram. Makanya kata Nabi SAW, la'anallahu man dubiha li ghairillah. Man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah, walaupun pakai nama Allah. Tapi untuk Pak. Untuk selain Allah. Jadi walaupun dia pakai nama Allah bismillah, tapi untuk kuburan, sungai, maka dilaknat pelakunya. Dilaknat pelakunya. Dan hukumnya memakannya tidak boleh bangkai. Dan kalau itu adalah sudah menjadi tradisi, ya tradisi itu Pak, harus apakah syariat benarkan atau tidak. Makanya ketika ada seorang sahabat, dia sebelum Islam dia bernadar untuk menyembelih di tempat yang bernamanya Buana. Dan dia sudah masuk Islam. Kan tradisinya orang menyembelih di situ atau tidak. Kenapa dia bernadar ke situ? Setelah Islam, dia itu nadarnya Rasulullah, saya sudah pernah bernadar untuk menyembelih di Buana. Nabi tidak langsung bilang, tunaikan nadarmu. Tidak. Nabi tanya dulu, apakah di situ ada berhala? Dia bilang, tidak. Apakah di situ ada Id, biasa perayaan orang musyrikin? Mereka merayakan sesuatu di situ, ada ritual-ritual mereka baca walaupun ada berhala? Dia bilang, tidak. Nabi bilang, sembelih. Tunaikan nadarmu. Berarti ini Pak, dilihat juga tempatnya. Karena kapan ada berhala? Di situ biasa ada ritual kaum musyrikin, ritual kesyirikan, berarti pasti Nabi larang Pak. Menunjukkan, tidak boleh di situ. Karena nanti akan masuk dalam kesyirikan. Sesuatu yang ada dalam kesyirikan dan tidak dibolehkan untuk dimakan. Seperti itu. Pak Haji, udah adzan? Satu Pak Haji. Agamanya ribu pertanyaan. Kenapa tidak dikatakan atau Nabi sebelum dan Baik. Baik, Pak. Jadi tidak dikatakan agamanya Nabi Adam, ya tidak dikatakan begitu Pak, karena ini diingatkan yang paling dekat. Semua orang mengaku. Karena Ibrahim ini Pak, bapaknya para nabi setelahnya. Nabi Muhammad, keturunannya Ibrahim. Dari Ismail jalurnya. Nabi Isa, Nabi Musa, keturunannya Ishak, Yakub Pak. Dari jalurnya Ishak. Ishak punya anak. Ishak anaknya Nabi Ibrahim Pak. Jadi Nabi Ibrahim punya 2 orang anak. Satu ke Arab, dibawa ke Arab waktu kecil, bayi sama bapaknya. Ya, dengan ibunya Hajar. Di sini keturunannya Ismail ini nanti Muhammad. Kemudian di Palestina lahir Ishak. Anak keduanya Nabi Ibrahim. Dari Ishak ini muncul Yakub. Dari Yakub ini muncullah 12 orang suku Bani Israel. Itulah ini Yahudi Nasara. Muncullah di dalamnya ada Nabi Isa, ada Nabi Musa. Sehingga kalau diingatkan, ini kan agama bapak kalian. Mudah orang masuk Islam. Iya, kalau dibilang keluarga. Sama saya bilang ke Pak Haji, ini yang ceramah, kemenakan tak, misalnya begitu. Gimana itu bilang Pak Haji? Biar kita nggak suka, kita akan dengar. Kakak menekan tak? Begitu. Ditambah lagi semua mengaku, oh itu bapak kakek buyut kami. Seperti itu Pak. Makanya dibilang ikuti milahnya Nabi Ibrahim. Sebelumnya ada Rasul pertama, Nabi Nuh. Setelah Nabi Nuh, ada Nabi banyak lagi. Ada Soleh, ada Hud, banyak. Sebelum Nabi Ibrahim kan begitu.
Iya, tapi seperti itu Pak. Karena alasan-alasan itulah. Ditambah lagi saya sudah bilang tadi, semua mengaku. Semua mengaku. Seperti itu Pak Haji. Tiada manusia pertama. Akhir pada awal. Ada satu setuju di orang ingat manusia di bagi diri. Iya. Betul. Masya Allah. Jadi petunjuknya itu Pak, yang jelas itu kita tidak perlu cari orangnya siapa. Yang jelas hari kiamat tidak akan pernah bangkit kecuali di manusia terjelek. Jadi kita itu cuma dikasih tahu hari kiamat itu kapan muncul? Ketika tidak ada lagi yang bilang Allah, Allah. Itu Pak. Jadi yang lahir terakhir itulah gitu nanti. Manusia terburuk, tidak punya agama lagi. Situ Pak. Karena kalau kita hitung-hitung siapa itu? Iya. Wallah alam. Karena ciri-ciri orangnya saja, tidak ditunjuk orangnya. Hari kiamat akan bangkit di makhluk terjelek. Terburuk. Tidak ada lagi orang masuk masjid. Makanya kita harus rajin masuk masjid sekarang. Supaya hari kiamat berubah. Kan kalau tidak ada lagi orang masuk masjid, bahaya. Hari kiamat akan terjadi. Alhamdulillah. Jadi sudah Pak Haji. Alhamdulillah. Baik kita cukupkan. Masya Allah. Subhanallah. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.